Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, bisa sedikit berbagi lagi untuk kalian ya yang masih berjuang untuk sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety. Untuk video kali ini saya akan berbagi sedikit ya, mungkin ini sangat bermanfaat untuk kalian yang masih menderita khususnya anxiety kayak gitu ya. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, anxiety itu sebenarnya apa sih? Anxiety itu adalah sebuah kecemasan kayak gitu ya, di kalian mungkin yang mempunyai asam lambung tinggi, yang mempunyai GERD kayak gitu ya. Jadi ada sedikit sensasi-sensasi yang kalian rasakan dan itu akan menjadikan kecemasan untuk kalian kayak gitu. Ada juga yang disebut dengan anxiety disorder kayak gitu ya. Itu adalah rasa cemas yang sangat berlebih kayak gitu ya. Sudah berbulan-bulan dan mungkin bahkan ada yang tahunan, ada juga yang belum sembuh kayak gitu ya. Jadi bagaimana saya dulu bisa menghadapi anxiety ini atau bisa sembuh dari anxiety ini kayak gitu. Langsung saja yang pertama untuk kalian, jika kalian sekarang lagi mengalami anxiety ya, mungkin sudah lama juga anxiety kalian. Jadi kalian jika punya asam lambung atau GERD itu pasti ya anxiety itu pasti ada kayak gitu ya. Jadi kalian yang punya anxiety jangan sering-sering ya mungkin melihat ulasan-ulasan di internet kayak gitu ya, artikel-artikel atau entah apapun itu berita dari sumber yang kurang terpercaya kayak gitu. Jadi mungkin kalian itu ketika asam lambung naik tinggi kayak gitu ya, sampai GERD kayak gitu ya, naiknya asam lambung kayak gitu ya, kalian rasakan dada kalian itu panas ya, jantung berdebar sangat kencang kayak gitu ya. Terus kalian itu lemas kayak gitu ya, lemas, terus keliengan kayak gitu ya, terus pucat kayak gitu ya. Keringat dingin pun juga mengucur sangat banyak, dan kalian itu mencari-cari di internet kayak gitu, dan di situ juga ada yang kalian cari itu sama persis dengan sumber yang mungkin belum terpercaya gitu ya. Dan dikatakan di situ adalah hal-hal yang mungkin kalian rasakan kayak gitu adalah penyakit jantung kayak gitu ya. Jadi kalian itu jangan terlalu banyak mungkin mencari ulas-ulasan di internet ya. Kalian tanya saja kalau mungkin ada keluhan-keluhan apa, kalian bisa mengunjungi dokter, dokter spesialis dalam atau mungkin dokter yang mungkin ada di lingkungan kalian atau di sekitar kalian kayak gitu. Atau mungkin bisa juga jika kalian asam lambung atau GERD itu bisa bertanya-tanya orang-orang yang mungkin mantan penderita asam lambung dan GERD kayak gitu ya. Jadi kalian jangan memastikan apa ya, pokoknya jangan menyamakan apa yang kalian rasakan itu dengan ulasan-ulasan di internet mungkin kayak gitu. Jadi jangan mengira-ngira kayak gitu, kalau belum tahu kalian harus mengunjungi dokter atau seorang yang benar-benar tahu kayak gitu. Jadi kalian harus mengurangi ya searching-searching di internet atau mungkin ulasan-ulasan ataupun apapun yang mengenai keluhan-keluhan kalian yang belum jelas arah dan sumbernya dari mana kayak gitu. Terus yang selanjutnya saya lakukan dulu adalah mengalihkan pikiran negatif saya menjadi pikiran positif. Bagaimana caranya? Kalau saya dulu itu setelah vakum ya, mungkin berhenti bekerja selama hampir 1 tahun, karena kalau dibuat bekerja itu tidak kuat kayak gitu ya, soalnya lemas kayak gitu, terus keliangan kayak gitu. Jadi saya meminta izin untuk cuti sementara, tapi alhamdulillah dibolehkan, dan ya cukup lama waktu itu, sampai sekitar 1 tahun kayak gitu ya. Dan karena bosnya sangat baik dan itu diperbolehkan kayak gitu ya, karena kalau saya lagi sakit kayak gitu. Setelah sekitar hampir lama ya, hampir 7 bulan sampai 9 bulan setelah saya berhenti bekerja, saya mencoba menelpon bos saya lagi, dan akhirnya boleh diizinkan lagi karena pekerjaan saya itu sangat ringan dan mudah. Jadi saya memberanikan diri untuk memulai bekerja. Pada waktu itu sehari bekerja sampai 3 hari kalau nggak salah. Saya itu selalu pulang jam 12 siang kayak gitu ya. Karena ya itu rasa keliangan, terus rasa masih apa ya, was-was kayak gitu. Nanti bagaimana kalau di sana itu takut pingsan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Pikiran-pikiran itu masih ada, dan benar aja waktu siang hari itu kepala sangat keliangan ya, dan terus was-was, pokoknya pucat lah, keringat dingin itu keluar, jantung berdebar kencang kayak gitu ya. Jadi saya minta izin untuk setengah hari saja bekerjanya kayak gitu. Dan besoknya lagi sama kayak gitu terus sampai 3 hari ya. Sampai yang keempat hari itu
saya menyuruh paman saya ya untuk mendampingi bekerja kayak gitu sampai kayak gitu ya. Mungkin paman saya dulu juga tidak terlalu sibuk, jadi mau ya menunggu kayak gitu ya. Terus langsung saja sama bos saya juga ditawarin bekerja di situ juga. Akhirnya bersama paman saya juga bekerja di situ kayak gitu. Dan benar saja di hari keempat itu bisa sampai sore karena saya berpikirnya kalau nanti ada apa-apa itu ya ada yang nolongin, jadi nggak takut lagi. Jadi ini sebenarnya dari pikiran kita sendiri, anxiety itu merasa gimana ya, merasa nyaman lah kalau ada temannya kayak gitu kalau dulu pas waktu kerja. Jadi untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif-negatif di kepala kita harus mengalihkan dengan cara melakukan aktivitas lah, entah itu aktivitas apa yang kalian sukai. Mungkin yang terpenting melakukan aktivitas, jangan berdiam diri di rumah, karena kalau kalian berdiam diri di rumah itu pasti akan selalu keingat tentang sakit-sakit yang kalian rasakan saat ini ya. Terus sedikit-sedikit berpikirnya ke situ lagi, jadi terus saja berputar kayak gitu, jadi akan lama penyembuhannya anxiety kalian. Terus yang ketiga, sering-sering lah kalian mungkin melihat cerita-cerita ya, atau banyak ya video-video di YouTube itu yang bisa mengalihkan pikiran kalian ya. Mungkin kalau saya dulu itu melihat video-video lucu ya, seperti wayang-wayang Jawa, dagelan kayak gitu ya. Jadi mereka itu membuat lelucon atau mungkin stand up comedy kayak gitu. Jadi kalian bisa lah mencari di YouTube misalnya ya, banyak kok video-video lucu-lucu kayak gitu, agar pikiran kalian itu bisa teralihkan kayak gitu ya. Terus yang keempat, seperti yang saya katakan sebelum ini tadi, adalah jangan berdiam diri di rumah. Kalau kalian berdiam diri di rumah, kalian pasti akan terpaku kepada rasa-rasa cemas yang kalian akan yang setiap hari kalian rasakan. Jadi sebisa mungkin lakukan aktivitas kecil, jangan berat-berat, karena kalau berat memang asam lambung ini, kalau pas asam lambung tinggi GERD ini akan mudah lelah dan lemas ya di orang itu. Jadi ya, lakukan saja aktivitas kecil selain mengalihkan pikiran-pikiran kalian yang negatif. Jadi kalau melakukan aktivitas kecil dan bergerak itu akan melancarkan peredaran darah di tubuh kalian. Mungkin pas terkena asam lambung tinggi ini kalian mungkin tangannya kebas, keringgingan, atau kakinya yang kebas itu jika kalian melakukan aktivitas kecil atau stretching untuk olahraga kecil, peredaran darah kalian juga akan lancar ya. Mestinya tidak di tangan atau di kaki itu mungkin banyak keluhan yang kebas kayak gitu ya. Jadi itu karena peredaran darah kalian mungkin kurang lancar kayak gitu. Terlalu banyak duduk atau rebahan, karena sifatnya itu sangat malas. Sama saya dulu seperti itu juga. Waktu menderita asam lambung tinggi dan GERD itu maunya itu rebahan dan duduk terus kayak gitu. Kenapa kok gitu? Mau keluar itu cemas kayak gitu, takut. Jadi gimana ya, enaknya itu di rumah. Kalau mungkin nongkrong sama tetangga mungkin di depan, atau mungkin sama teman berbicara di depan, itu nggak nyaman. Rasanya itu pokoknya itu apa ya, mau pulang aja pokoknya. Kalau masih di luar itu kayak gitu, nanti pikiran kita itu, meskipun kita itu saya dulu itu apa ya, berbicara dengan orang, pikiran saya itu nggak terfokus di situ. Jadi pikiran saya itu terfokus kalau saat saya dulu berbicara dengan orang, nanti bagaimana kalau tiba-tiba saya pingsan, nah bagaimana kalau tiba-tiba saya gimana ya, jatuh kayak gitu. Jadi ketika saya dulu diajak bicara dengan orang, saya itu tidak konsen, pikiran saya itu terus ke was-was itu, terus takut kayak gitu ya. Jadi untuk kalian paksakan ya, jangan selalu di rumah kayak itu, jangan berdiam diri di rumah, agar kalian mengalihkan lah pikiran-pikiran negatif kalian di kepala. Karena banyak ya, 80-90% di pikiran kita itu kalau terkena asam lambung tinggi dan GERD itu, ketika kita anxiety, itu pasti yang ada di kepala kita, di pikiran kita itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang positif sudah hilang semua. Mungkin perut agak panas sedikit, dada agak panas sedikit, dan berdebar, itu pasti takut lagi ya. Terus
memikirkan yang tidak-tidak kayak gitu ya. Jadi kalian harus alihkan ya. Mungkin bisa yang seperti yang saya lakukan dulu adalah bekerja ya. Intinya yang ringan-ringan saja lah, jangan yang berat ya gitu. Kalau mungkin asam lambung kalian belum stabil kayak gitu. Jadi intinya itu bagaimana cara kita mengalihkan pikiran kita lah ya. Intinya memang pikiran kita yang membuat anxiety ini tetap betah ya berada di diri kita ya. Memang ya nggak semudah itu, memang butuh proses kayak gitu. Terus ada lagi yang bisa kalian lakukan adalah refreshing kayak gitu ya. Mungkin ada ya, mungkin ada orang ya, mungkin saya sendiri dulu juga kayak gini. Jika berada di tempat keramaian atau bersama orang banyak, itu nggak nyaman kayak gitu. Takut ya, itu tadi takut jatuh, takut pingsan, takut, yes, takut semuanya. Pokoknya kalau berada di keramaian itu sangat takut. Pokoknya intinya itu mau pulang saja. Kalau sudah ke rumah ya nggak takut, ya sudah biasa lagi. Kalau sudah di rumah, nanti kalau bersama orang-orang yang banyak lagi, nanti kita itu seperti gimana ya? Seperti diawasi atau gimana ya? Pokoknya takut lah kalau bersama orang banyak itu intinya. Dan terus nanti timbul kayak pucat gitu, terus kayak dingin di telapak tangan sama kaki itu dingin, terus keliangan nggak jelas lah pokoknya kalau bersama orang banyak saya dulu. Jadi nggak begitu ya, mungkin untuk kalian bisalah dipaksakan ya, jangan cuman berdua sama teman, mungkin mengajak keluarga kayak gitu ya. Agar membuat kalian senyaman mungkin lah ketika kalian melakukan keluar rumah atau piknik kayak gitu ya. Jadi butuh hiburan lah, karena agar pikiran-pikiran kalian itu teralihkan dari pikiran-pikiran yang tidak itu. Kalian jadi harus sering-sering melakukan piknik atau berlibur kayak gitu. Ya ajaklah keluarga agar kalian itu berada di tempat hiburan itu sangat nyaman kayak gitu, biar tidak takut kayak gitu. Terus yang selanjutnya, kalian bisa mendengarkan audio hipnoterapi kayak gitu ya, relaksasi dari audio atau dari suara-suara, mungkin ya bisa di-download lah di internet kayak gitu. Banyak sekali hipnoterapi. Itu yang saya lakukan dulu ya, sangat membantu ya, apalagi kalau sudah pikiran sudah kalut kayak gitu ya. Kita pejamkan mata terus mendengarkan audio itu yang enak itu kalian di kamar atau mungkin di tempat yang sepi kayak gitu ya. Mungkin bisa di telaga atau mungkin di mana tempatnya yang nyaman, pokoknya yang dingin atau yang senyaman kalian lah pokoknya yang sejuk, yang damai kayak gitu. Jadi kalian dengarkan pakai headset dan kalian resapi kayak gitu sambil memejamkan mata kayak gitu. Banyak kok audio hipnoterapi ya, bukan hanya audio untuk merelaksasi kalian tapi juga memotivasi kalian. Jadi banyak, cari saja di YouTube, banyak sekali audio hipnoterapi yang bisa kalian dapatkan gitu. Itulah saya dulu ya yang saya lakukan agar anxiety saya itu hilang. Karena memang kalau orang mempunyai anxiety itu, kalau badan kita merasakan sedikit saja rasa sakit misalnya, itu pasti akan pikiran kita itu akan kemana-mana. Jadi kalian kok masih banyak ya yang bertanya, mungkin kemarin ada yang bertanya, saya ini sudah ke dokter ya, sudah mungkin sudah teratur minum obat kayak gitu ya, terus pola makannya sudah teratur, terus mungkin tidur juga sudah teratur, tapi kok anxiety ini tetap ada ya. Nah ini saya katakan lagi, anxiety ini tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maksudnya orang lain itu tidak bisa menyembuhkan. Jadi kalau menderita anxiety ini, yang bisa menyembuhkan kalian sendiri ya. Ingat-ingat, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan. Bisanya hanya memotivasi kalian agar bisa sembuh kayak gitu ya. Jadi yang bisa menyembuhkan anxiety ya diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi kuncinya adalah pikiran kalian sendiri. Kalau kalian bisa menerapkan pikiran kalian ya, bisa mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang bagus, yang positif kayak gitu ya. Tidak merasakan was-was, tidak ada merasakan kalau sensasi sedikit tidak takut kayak gitu ya. Bisa melawan lah intinya, bisa mengendalikan pikiran kalian. Kalian itu itu akan sangat menunjang kesehatan kalian, itu akan sangat cepat ya gitu. Tidak perlu waktu yang lama kayak gitu ya. Meskipun mungkin asam lambung kalian sudah agak mendingan kayak gitu ya, sudah tidak GERD lagi,
dan mungkin sensasi-sensasi semuanya ya agak sudah hilang lah, tapi anxiety kalian ya masih ada sedikit kayak gitu. Itu kok nggak hilang-hilang kayak gitu ya, itu karena mungkin dari pikiran kalian sendiri. Saya tekankan lagi, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan sakit anxiety ini kecuali diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi itu teman-teman yang saya lakukan dulu. Yang pertama tadi adalah jangan sering-sering searching ya, atau mungkin mencari-cari ulasan-ulasan yang belum tahu kebenarannya kayak gitu ya. Terus yang kedua tadi, buatlah kalian untuk badan kalian untuk bekerja kayak gitu ya, untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif tadi. Yes, bekerja yang ringan lah, atau kalau tidak bekerja mungkin lakukanlah di rumah aktivitas-aktivitas yang ringan kayak gitu. Terus yang ketiga tadi, jangan berdiam diri di rumah, selalu keluar rumah atau berbincang-bincang dengan orang lain kayak gitu ya, agar pikiran kalian itu tidak terfokus ke sakit kalian kayak gitu. Terus yang selanjutnya bisa kalian pergi berpiknik, pergi berlibur, agar pikiran kalian itu fresh kayak gitu ya. Terus yang kelima, yang terakhir tadi adalah kalian bisa mendengarkan hipnoterapi kayak gitu. Semoga bermanfaat sedikit informasi dari saya dulu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada anxiety yang saya rasakan ya. Alhamdulillah sudah normal 100%, sudah sembuh 100%, tidak ada rasa takut-takut lagi kayak gitu ya. Sekian dulu dari saya, kita bisa sambung lain waktu. Semoga kita tetap diberi kesehatan, dan semoga yang masih berjuang melawan asam lambung tinggi, GERD dan anxiety segera diberi kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.